wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Kasela dengan NIM C022305. Nah, adanya saya di sini, saya ingin menyelesaikan tugas dari akuntansi manajemen, yaitu menghitung kalkulasi biaya. Salah satu pelaku UMKM yang ada di Majene, yaitu Pesan Singkat Sendiri. Nah, di sini saya akan mewawancarai satu dari ownernya. Berikutnya, perkenalkan saya Susan Kasela dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, saya di sini meminta waktunya Bapak semoga mewawancarai mengenai usaha yang kakak jalani. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama itu, dalam menjalankan usaha ini bahan utama apa saja yang biasanya digunakan, Pak? Kan kalau kita di sini kan kita punya usahakan minuman, kebetulan ada kopi dan kopi sama teh. Dimana ya bahan bakunya pasti tentang ya kopi dan kopi itu sendiri dan ya teh itu sendiri. Nah, biasanya dalam sehari atau seminggu dan sebulan ini berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan tersebut? Kalau kita itu di sini kebetulan kita tidak menggunakan per hari, kita pakai mingguan untuk belanjanya. Karena setiap minggunya itu kita selalu memperhatikan bahan baku apa saja yang kurang, terus kita beli. Nah, kira-kira berapa biasanya dalam minggu biaya? Kalau dalam per minggu itu biasanya karena dari ketiga ini bisa 5 sampai 10, tergantung dari penjualan lain. Selanjutnya pertanyaan kedua itu, Pak, apakah usaha ini membutuhkan karyawan? Kebetulan di sini ada punya 2 karyawan. Nah, biasanya gajinya itu per bulan kah atau per minggu atau per hari? Kalau kita di sini sistemnya itu kita gajinya per bulan, tapi mereka bebas untuk mau bersemacam bahasanya dipanjat. Tergantung dari kebutuhannya mereka. Nah, biasanya gajinya mereka itu berapa? Dia gajinya di sini itu 8 sampai 1,1. Kan Dia up terus di gajinya per 3 bulan. Di luar dari bonus. jadi semakin lama semakin naik gitu. Iya. Di luar dari bonus. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga itu, selain bahan baku dan gaji, biaya apa saja yang dikeluarkan untuk Ya, punya kayak semacam kayak properti yang kita gunakan untuk di sini, semacam kursi dan lain sebagainya, media segala macam. Nah, biasanya berapa yang dikeluarkan itu, Pak? Bulan kah? Kalau itu dia tidak menentu, karena tergantung apakah ada kita mau ada inspirasi baru atau apakah ada sesuatu yang rusak atau ada yang mau diperbaiki. Tapi kira-kiranya biasanya berapa, Pak? Biasanya. Itu biasanya paling cuma 1 juta 2 juta. Nah, keempat itu, Pak, apakah ada di promosinya juga untuk kita kenalkan usaha, baik di sosmed? Kalau masalah biaya promosi itu dia tidak ada. Tidak ada. Kita berangkat semua dan kebetulan ya kita punya banyak relasi. Iya, karena kebanyakan mahasiswa jadi Iya. sini kan. Alhamdulillah gitu. Pertanyaan kelima itu, Pak, apakah ada biaya lain untuk mengelola usaha sehari-hari seperti transportasi, misalnya ada yang mau pesan online dan harus diantar. Oh, kalau itu kita di sini mungkin selama di area masih ada kawasan lagi nih, daerah area lain. Terus pertanyaan keenam itu, Pak, biasanya produk dijual dengan harga berapa kalau kayak gini? Kalau kan ini STJ itu tergantung, kalau dia original dia harganya 5 ribuan. Kalau semacam dia mau aneka rasa yang lain, ya kebetulan dia up 3.000 sampai 5.000 tergantung aneka rasa apa. Nah, selanjutnya itu, Pak, biasanya sehari atau sebulan berapa bisa dijual? Kalau dari ST itu bisa sampai, kalau di rata-rata kan 60 sampai 70 paket baru di rata-rata. Beda dengan kopi. Lumayan gitu. Iya, alhamdulillahnya. Pertanyaan terakhir ini, Kak, berapa total pendapatan penjualan, Kak, dalam sebulan? Kalau dalam sebulan itu 20 sampai 25.
melakukan wawancara, inilah hasil data yang kita peroleh dari pelaku UMKM. Nah, sebelum kita hitung, mari kita kenali dulu data yang kita punya. Bahan baku langsung kita sebut dengan BBL. Ini biaya yang langsung dipakai untuk membuat produk, berkisar senilai 5-10 juta per minggu. Lalu ada gaji 2 karyawan, produksi totalnya senilai 9,1 juta per bulan, dan overhead pabrik senilai 1 juta. Dan harga jual produk kita senilai 5.000 per unit. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Nah, setelah kita jumlahkan semua biaya produksi, didapat HPP per bulan di skenario rata-rata adalah senilai 40,1 juta. Jika dibagi 5.000 unit yang terjual, HPP per unit kita adalah senilai Rp8.020. Padahal harga jualnya hanya senilai 5.000, artinya setiap produk yang terjual kita justru merugi senilai Rp3.020. Selanjutnya kita masuk ke BEP, yaitu BBL hanya senilai 5 juta per minggu. Kita perlu menjual 1.100 unit per bulan agar impas. Sementara saat ini kita hanya menjual sekitar 5.000 unit di skenario rata-rata dan terburuk. BEP tidak bisa dicapai sama sekali karena biaya variabel per unit sudah lebih besar dari harga jualnya. Setelah kita kurangi pendapatan senilai 25 juta dengan HPP, hasilnya adalah kerugian. Bahkan di kondisi terbaik pun kita masih rugi senilai 5,1 juta per bulan. Ini bukan angka yang bisa diabaikan, artinya ada masalah mendasar pada struktur biaya usaha ini. Jadi kesimpulannya, usaha ini belum menguntungkan karena harga jual lebih rendah dari biaya produksi. Ada 3 langkah utama yang bisa diambil. Naikkan harga jual, tekan biaya bahan baku, dan tingkatkan volume penjualan. Ketiga hal ini harus dilakukan bersamaan agar usaha bisa mencapai BEP dan akhirnya menghasilkan laba. Sekian pembahasan HPP, BEP, dan laba atau rugi usaha kita. Intinya, biaya produksi masih lebih tinggi dari harga jual, sehingga kita perlu segera melakukan penyesuaian. Sekian dan terima kasih.